Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, saya Ilfiza Mutirahmi. Pada kesempatan kali ini, saya akan menjelaskan tentang implementing basic connectivity pada packet tracker dan simulasi jaringan peer-to-peer. Langsung saja kita ke pembahasan pertama, yaitu implementing basic connectivity. Di sini terdapat topologi PC dan switch, di mana untuk menghubungkan PC dan switch kita menggunakan kabel copper stripe, sedangkan untuk menghubungkan antar switch kita menggunakan kabel cross. Nah, langsung saja kita ke pembahasan untuk melakukan langkah-langkahnya. Langkah pertama yang harus kita lakukan yaitu mengkonfigurasi pada S1 dan S2. Langkah-langkahnya yaitu mengkonfigurasi S1 dengan nama host. Caranya yaitu klik S1, kemudian klik CLI tab. Kita klik S1, kemudian pilih CLI, kemudian kita tekan enter. Nah, langkah selanjutnya yaitu untuk masuk ke mode admin atau privilege access mode. Caranya yaitu kita ketikkan enable, kemudian kita tekan enter. Nah, di sini tanda panahnya sudah berubah menjadi tagar, artinya kita telah masuk ke mode admin. Langkah selanjutnya itu kita masuk ke mode settingan atau konfigurasi terminal dengan cara mengetikkan configure, kemudian configure terminal, kemudian tekan enter. Nah, langkah selanjutnya yaitu mengganti nama hostname-nya menjadi S1. Caranya yaitu ketikkan host, kemudian tekan tab, kemudian isikan nama hostname-nya yaitu S1. Kita tekan enter. Nah, di sini hostname-nya sudah berubah menjadi dari switch berubah menjadi S1. Langkah selanjutnya yaitu mengkonfigurasi konsol dan sandi mode exec. Caranya yaitu dengan memasukkan password Cisco. Kita ketikkan perintah line console, zero, kemudian tekan enter, kemudian ketikkan password, tekan tab, kemudian isikan passwordnya yaitu Cisco. Kita enter. Nah, langkah selanjutnya itu kita ketikkan perintah login, di mana perintah login ini berfungsi untuk memverifikasi passwordnya. Tekan enter. Nah, langkah selanjutnya yaitu menggunakan kelas untuk password mode privilege access. Terlebih dahulu kita ketikkan perintah exit, kemudian ketikkan perintah enable pass, tekan tab, kemudian isikan passwordnya yaitu class. Kita tekan enter. Nah, sudah berhasil. Kemudian kita memverifikasi password, konfigurasi password untuk S1. Caranya yaitu ketikkan perintah exit 2 kali. Selanjutnya tekan enter, lalu isikan password Cisco. Tekan enter. Lalu untuk memverifikasi password kelasnya, kita ketik enable, enter, kemudian kita isi password kelasnya. Nah, sudah selesai.
Langkah selanjutnya yaitu mengkonfigurasi MOTD banner. Caranya yaitu ketikkan konfigurasi terminal. Lalu kita tekan enter. Kita ketik banner MOTD untuk mengkonfigurasi untuk pesannya. Kita ketik nama, NIM 1801. Lalu kita tekan enter. Nah, langkah selanjutnya yaitu menyimpan file konfigurasi ke NVRAM. Caranya yaitu ketikkan perintah copy running config startup config. Kita tekan enter. Nah, di sini terjadi error, maka kita harus ketikkan exit terlebih dahulu. Selanjutnya kita copy running config st. Kita tekan enter, lalu enter lagi. Nah, berarti kita telah berhasil menyimpan file konfigurasi ke NVRAM. Di mana running config yaitu konfigurasi yang sedang berjalan selama perangkat hidup. Sedangkan startup config yaitu konfigurasi yang dilakukan saat konfigurasi hidup. Langkah selanjutnya yaitu kita mengkonfigurasi untuk S2. Caranya sama dengan S1. Nah, selanjutnya kita mengkonfigurasi untuk S2. Caranya sama dengan S1. Yaitu kita klik S2, kemudian kita ketikkan enable, kemudian ketikkan perintah konfigurasi terminalnya, kemudian kita ketikkan hostname untuk mengganti nama hostname-nya. Hostname-nya sekarang yaitu S2. Nah, sekarang hostname-nya yang tadinya switch telah menjadi S2. Langkah selanjutnya yaitu memasukkan password konsol, yaitu line, kita ketikkan perintah line console 0, kemudian tekan enter, kemudian ketikkan passwordnya,
passwordnya yaitu juga Cisco, enter, kemudian login untuk memverifikasi passwordnya. Kemudian kita ketikkan exit, lalu ketikkan perintah enable plus passwordnya plus juga sama. Kemudian kita tekan enter. Kemudian kita ketik exit 2 kali. Isikan passwordnya yaitu Cisco. Kemudian enter. Kemudian ketik enable. Enter. Kemudian isikan passwordnya yaitu class. Ini salah, kita class, enter. Lalu kita ketikkan konfigurasi, tekan enter. Kemudian ketikkan pesannya itu dengan mengetik perintah bandar motd. Di sini pesannya juga sama, yaitu dengan nama yang berisikan nama dan NIM. Lalu kita tekan enter. Lalu kita simpan file konfigurasi ke npram. Terlebih dahulu kita ketikkan exit. Kemudian kita ketikkan copy running config st, lalu tekan enter, lalu enter. Nah, kita telah selesai menyelesaikan untuk part pertama. Langkah selanjutnya yaitu kita mengkonfigurasi PCS, yaitu dengan mengkonfigurasi PC 1 dan PC 2, kemudian pilih tab desktop. Caranya yaitu kita klik PC 1, kemudian kita pilih desktop, kemudian pilih IP configuration, kemudian kita masukkan IP address-nya yaitu 192.168.1.1. Kemudian kita ulangi untuk kita isi alamat IP address untuk PC kedua. Caranya juga sama, yaitu klik PC 2, kemudian pilih desktop, pilih IP configuration, kemudian kita isikan IP address-nya yaitu 192.168.1. Langkah selanjutnya yaitu tes connectivity ke switch. Caranya yaitu klik PC 1, kemudian kita pilih command prompt, ketik ping, lalu isi alamat
alamat IP-nya untuk S1. Di mana di sini kita dapat melihat untuk S1-nya IP address-nya yaitu 192.168.1.253. Kita tekan enter. Di sini terjadi request timeout. Ini dikarenakan alamat IP pada switch 1 belum dimasukkan. Nah, caranya terdapat pada part 3, yaitu konfigurasi antarmuka manajemen switch. Caranya yaitu kita kembali ke switch 1, S1, kemudian kita ketikkan konfigurasi terminalnya, enter. Lalu kita harus masuk ke interface terlebih dahulu. Interface. Di sini interface VLAN 1 terdapat pada tabel, yaitu interface S1 yaitu VLAN 1. Kemudian enter. Kemudian kita masukkan alamat IP address-nya. Kemudian beserta subnet mask-nya. Lalu enter. Kemudian ketikkan perintah no shutdown untuk mengaktifkan interface-nya. Kita enter. Lalu ketikkan exit hingga keluar sampai keluar dari config. Langkah selanjutnya itu kita simpan dengan cara ketikkan copy run start. Enter. Lagi. Lakukan hal yang sama pada S2. Enter. Masuk ke konfigurasi terminal. Kemudian masuk ke interface-nya. Interface VLAN 1 juga sama dengan S1. Enter. Kemudian masukkan alamat IP-nya. Di sini alamat IP-nya untuk S2 itu 192.168.1.253.
1.254. Subnet masknya juga sama 255.255.255.0. Enter. Lalu ketikkan perintah no shutdown, atau kita bisa mengetikkan perintah no sh. Kemudian enter. Enter lagi. Kemudian exit. Kemudian run start. Copy run start. Enter. Ketik exit kembali lagi sampai keluar dari konfigurasinya, lalu copy run start. Enter. Kemudian untuk melihat apakah PC1 dengan switch S1 sudah terhubung atau belumnya, kita kembali ke PC1. Lalu kita ping kembali, ping 192.168.253. Kita enter. Nah, di sini kita sudah berhasil memping PC alamat IP switch S1-nya. Kita lakukan juga untuk PC2. Kita ping alamat IP S2, ping 192.168. Enter. Nah, kita juga sudah berhasil memping alamat IP pada S2. Nah, di sini poin kita kurang 2, maka dapat kita lakukan dengan cara klik S1. Kemudian masuk ke konfigurasi terminal. Lalu kita buat enable passwordnya Visa. Kemudian kita buat enable secret passwordnya itu enable secret class. Enable secret class itu password yang sudah terenkripsi oleh huruf dan tanda baca. Lalu kita tekan enter. Kemudian kita exit. Untuk melihat konfigurasi apa saja yang sedang berjalan, dapat kita lihat dengan cara show running config. Enter. Kemudian kita lakukan
hal yang sama untuk S2, itu kita masuk ke konfigurasi terminal, kemudian ketik enable password, Visa, kemudian enter. Selanjutnya kita ketik enable secret, class, kemudian kita enter, lalu kita exit. Untuk melihat perintah yang sedang berjalan, perintah apa saja yang sedang berjalan pada S2, kita ketikkan show running config. Nah, di sini poin kita sudah 88/88. Nah, selanjutnya itu kita membuat simulasi jaringan masih menggunakan Cisco, yaitu menghubungkan dua perangkat komputer dengan menggunakan switch hingga terkoneksi dengan konfigurasi peer-to-peer. Caranya yaitu pilih switch, kemudian pilih PC pertama dan PC kedua. Kemudian kita hubungkan menggunakan kabel. Di sini kita menggunakan kabel copper strike. Pilih fast Ethernet. Begitu juga untuk PC kedua, kita hubungkan dengan menggunakan kabel copper strike. Nah, langkah selanjutnya yaitu membuat alamat IP pada kedua perangkat. Sini kita membuat alamat IP pada PC pertama, itu pilih config, kemudian pilih fast Ethernet, lalu ketikkan alamat IP-nya. Di sini alamat IP-nya yaitu 192.168.1.1. Untuk subnet masknya yaitu 255.255.255.0. Nah, selanjutnya kita membuat alamat IP untuk PC kedua. Caranya sama dengan PC pertama, pilih config, kemudian fast Ethernet, kemudian ketikkan alamat IP-nya yaitu 192.168.1.31. Untuk subnet masknya juga sama dengan PC pertama ya. Nah, selanjutnya kita membuktikan apakah kedua perangkat terhubung dengan baik. Caranya yaitu kita ping PC kedua dari PC pertama. Caranya yaitu klik PC pertama, kemudian pilih desktop, kemudian pilih command prompt, kemudian ketikkan ping alamat IP PC kedua itu 192.168.1.31. Nah, ini artinya bahwa kita telah berhasil memping PC kedua dari PC pertama. Selanjutnya kita ping PC pertama dari PC kedua. Caranya sama, yaitu pilih command
pilih desktop, pilih command prompt, kemudian ping alamat IP PC pertama itu 192.168.1.1. Kemudian enter, dan kita juga berhasil memping PC pertama dari PC kedua. Artinya kita telah berhasil menghubungkan kedua perangkat. Nah, sekian dulu dari saya. Jangan lupa like, comment, dan subscribe. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.